Beli emas, Benua Jaya aja. Halo sahabat Benua Jaya, kembali lagi di channel Toko Emas Benua Jaya. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan beberapa fakta dan mitos tentang emas, Komin. Iya, betul banget nih. Nah, mungkin kalian pernah mendengar beberapa cerita-cerita tentang emas nih. Nah, di sini kita akan berusaha menjelaskan mana yang fakta dan mana yang mitos ya, Benar gitu ya. banget. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Subscribe gratis loh. Nah, untuk yang pertama, emas adalah salah satu mata uang yang paling lama dan paling luas digunakan di sejarah manusia, Komin. Oh. Itu fakta apa mitos nih? Nah, kalau menurut artikel yang kita baca, jadi pertama digunakan oleh kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Wow, udah lama banget, Iya, Komin. betul. Jadi koin emas zaman dulu tuh terbuat dari emas asli. Jadi yang namanya koin emas itu ya beneran emas asli, bukan emas sepuh-sepuh ya, atau emas kaleng-kaleng, bukan. Jadi emas murni. Iya, benar emas murni. Dan emas masih digunakan sampai sekarang dan memiliki nilai yang sangat tinggi sampai saat ini. Mungkin tapi tidak dijadikan sebagai alat mata uang gitu, hanya dijadikan sebagai instrumen investasi ya mungkin, atau instrumen untuk menjaga aset gitu, gitu. Tapi itu ternyata fakta sudah digunakan 550 tahun sebelum Masehi gitu oleh manusia gitu. Itu fakta ternyata, keren. Nah, yang kedua, kenapa harga emas mahal? Nah, yang pertama karena emas termasuk logam mulia, Komin. Maksudnya gimana tuh? Logam mulia adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi. Oh gitu, itulah salah satu alasan kenapa emas itu bernilai tinggi ya dibanding logam-logam yang lain. Nah, kemudian ada lagi nggak alasan ini, Cimi? Ada, Komin. Kemudian emas merupakan logam yang terbentuk secara alami, Komin. Jadi nggak bisa dibuat oleh manusia dan sulit untuk ditemukan, Komin. Prosesnya untuk dapatnya juga susah banget, mulai dari pertambangan sampai bisa digunakan oleh manusia. Oke, ya bener banget sih ya, karena ini salah satu logam yang memang alami terbentuknya gitu. Benar. Setahu saya tuh dulu saya pernah baca artikel juga, emas itu terbentuk itu selain dari ada yang dari luar angkasa, juga dari dalam bumi itu terbentuk kayak jutaan tahun, bahkan waduh jutaan ribuan tahun lah seperti itu. Menarik banget ya, Komin ya. Iya, betul. Nah, yang ketiganya apa nih, Cimi? Ada alasan lagi nggak? Ada dong, Komin. Nah, untuk yang ketiga nih, Komin. Karena sejarah ya, emas sudah digunakan sebagai alat transaksi sejak ribuan tahun yang lalu, Komin. Seperti tadi kita jelaskan di poin pertama ya. Benar. Tuh, sudah digunakan dari 550 tahun sebelum Masehi loh. Iya, benar. Gitu. Jadi sejak zaman dulu sudah memiliki nilai yang sangat tinggi. Menarik ya. Oke. Nah, jadi yang ketiga adalah kalau beli emas harus punya uang banyak. Itu kan persepsinya orang-orang ya. Iya. Nah, aku mau jelasin nih kalau ini salah besar. Gitu. Jadi kita boleh bilang ini sebagai mitos. Apakah kalau beli emas harus punya uang banyak? Enggak. Mungkin dulu pilihan kadar dan beratnya itu sedikit ya untuk terutama di pasar kita Indonesia gitu. Benar. Mungkin minimnya teknologi yang membuat waktu itu tuh emas tidak tersedia terlalu banyak kadar gitu, dan mungkin ukurannya yang tidak bisa bikin terlalu kecil, makanya emas itu harus punya uang banyak baru bisa beli emas. Tapi zaman sekarang beda. Karena sudah memiliki banyak kadar ya. Betul, bahkan beratnya aja sampai ada yang 0,01 logam mulia loh. Wow. Cimin, ada satu lagi nih. Kemudian kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Aku ada satu pertanyaan yang dari saya kecil nih saya pengen tanyain sebenarnya nih. Apa itu, Komin? Nah, tahu Tugu Monas dong di Iya, Jakarta, ya kan? Apa tuh? Itu adalah ikon kota Jakarta. Nah, kan yang kita tahu dan yang saya dengar dari kecil bahwa Tugu Monas itu ujungnya itu yang berwarna keemasan itu terbuat dari logam mulia atau terbuat dari emas murni semuanya. Nah, aku mau tanya sebenarnya itu benar apa enggak sih? Nah, itu sebenarnya sebagian salah, sebagiannya benar, Komin. Oh gitu. Jadi apa bagian yang salahnya nih pengertian saya nih? Apa yang salah? Nah, jadi bagian di atas puncak Monas yang namanya lidah api itu terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton, Komin. Oh, perunggu bahannya. Benar banget. Oke, kemudian Nah, tapi nih seluruh permukaan luarnya yang dilapisi dengan emas murni, Komin. oh gitu. Jadi
dia itu sebenarnya bahan dasarnya itu perunggu, Iya. kemudian dilapisi dengan emas murni. Bener gitu. banget. Tapi totalnya sampai 35 kilo Komen, hanya untuk melapisinya saja. Emasnya? Benar. Wow, oh jadi untuk melapisi lidah api yang ada di Tugu Monas itu yang berbahan dasar perunggu seberat 14,5 ton membutuhkan emas 35 kilo untuk melapisinya. Untuk melapisi saja. Wow, 35 kilo. Bener. Itu, waduh, bisa beli apa itu ya 35 kilo ya? Kayaknya banyak tuh ya. Oke. Jadi, nah udah menjawab nih. Berarti setengah fakta, setengah mitos dong ya. Benar. Sebenarnya betul ada emasnya 35 kilo loh, nggak main-main. Tapi hanya dilapisi gitu luarnya. Bukan sepenuhnya itu 100% terbuat dari emas begitu ya, Cimin? Benar banget. Waduh, saya baru tahu loh. Dari kecil nih saya penasaran nih. Baru hari ini saya tahu nih. Nah, selanjutnya nih Komen, kan lagi populer banget loh makanan yang dilapisi oleh emas juga gitu. Itu sebenarnya emas bisa dimakan. Oke, nah betul banget nih. Kadang di zaman sekarang ini sudah banyak banget makanan yang suka banget dilapisi emas katanya Iya. gitu. Ada es krim, ada kue, ada macem-macem lah ya Bener, gitu. bener. Nah, bener banget emas itu memang bisa dimakan, tapi sebenarnya emas tidak terlalu berfungsi untuk tubuh ya, di dalam tubuh, karena dia tidak terserap atau tidak terurai oleh tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya kita makan emas itu juga ya nggak ada efeknya sih sebenarnya gitu, cuma buat keren-kerenan aja. Tapi emas yang kita makan itu bukan emas-emas yang kayak cincin, kamu jangan kamu grogotin ya cincin ya, nanti kamu bisa makan kamu grogotin lagi, enggak kayak gitu kan. Jadi yang sudah beredar di pasar itu sudah food grade, kemudian dia juga tipis sekali gitu loh, jadi tidak berbahaya bagi tubuh. Kalau misalnya tebal mungkin kan juga takut tersedak ya gitu, Iya. mengganggu sistem pencernaan juga karena dia itu tipis sekali sampai mungkin tidak bisa ditimbang gitu, mungkin 0,0000000 berapa gram gitu, jadi tidak berbahaya bagi tubuh. Apakah itu murni Komen atau sudah dicampuri oleh bahan lain gitu? Enggak, itu harus murni. Kenapa? Karena dia nggak boleh tercampur. Kalau misalnya mungkin dia tercampur dengan logam lain, takutnya logam lain yang tidak boleh masuk dalam tubuh, takutnya bereaksi gitu. Nah, selanjutnya Cimin, Iya. ini nih yang biasa dicari sama kaum hawa nih, Apa para itu? sahabat Bunda Jaya. Facial emas. Wah, gimana itu Komen ceritanya? Mau? Coba. Facial pakai emas. Bukan pakai LM yang tempel-tempel gitu, bukan. Nah, Diparut, Komen. diparut ya? Iya. Parutan yang rusak dong. Gitu. Nah, ini mitosnya facial emas itu sudah ada sejak zaman Cleopatra loh. Tahu Cleopatra? Iya. Cleopatra itu ratunya dulu kerajaan Mesir zaman dahulu gitu, yang dianggap sebagai kayak ratu kecantikan pada zaman dulu. Nah, Oke. mitos ini mitos ya, mitosnya tuh facial emas ini sudah ada sejak zamannya dia ini gitu. Nah, si Ratu Cleopatra ini menggunakan emas untuk mempertahankan kecantikannya katanya. Jadi mungkin dulu kan teknologi belum terlalu canggih ya, mungkin Iya. dia suruh anak buahnya, kamu tolong cari emas itu, kamu ditambang itu butuh ke pasir dia cuci muka pakai emas gitu kali ya. Wah, berarti bergoing. Iya, makanya cantik. Sebenarnya bukan karena emasnya bawa dan cantik, tapi karena ada emas jadi bling bling. Iya. Jadi mukanya glowing kali gitu ya, Bener. mungkin ya konsepnya ya. Aduh. Nah, di produk-produk modern sekarang pun kan kayak di skincare itu kan ada yang mengandung emas 24 segala macam gitu kan. Nah, jadi memang mungkin emas ini bisa untuk memperbaiki kecantikan kali ya gitu. Itu mungkin aku sih kurang paham, tapi kalau ada produknya seperti itu ya berarti kan mungkin pasti ada khasiatnya. Benar. Betul. Mungkin untuk awet muda gitu Cimin mau coba? Tapi saya belum pernah coba sih Komen. Iya, kayaknya boleh minta sponsor ya nanti ya. Kita minta sponsor ya sama Mos ya. Oke, nah terus kemudian ada benda-benda unik yang terbuat dari emas. Banyak banget dong Komen. Nah, kita cari yang unik-unik aja. Oke. Nah, yang pertama apa? Ada kontak lens atau kita bilangnya itu soft lens biasa umumnya yang buat mata, tahu kan? Itu kotaknya apa langsung Soft lensnya. soft lens-nya? Soft lensnya dari emas, bos. Wow, itu gimana? Iya kan? Kalau kita mau terlihat kaya kan, tolong beli soft lens emas. Pokoknya semuanya harus emas, gigi emas. Ada juga loh gigi emas. Oh. Nanti kita akan bahas juga dari gigi emas. Nah, Wow. tapi kita akan bahasin soft lens dulu gitu. Soft lens dari emas. Bahkan katanya ada yang ada berliannya juga. Gimana Itu kalau kita pakainya, pakai, Komen? terus kita ngeliatin orang langsung, kayaknya orang, wih silau Berkilau gitu ya ya, kayaknya Komen ya. ya. Mantul banget katanya.
Nah, jadi yang bikin si kontak lens atau soft lens dari emas dan berlian ini itu adalah ahli kacamata dari India. Namanya itu si Chandra Shekhar Chawan namanya. Dia tuh membuat kontak lensa dengan emas dan berlian yang harganya nggak murah cuy. Gimana? Mehong pasti gitu. Nah, Cimin tertarik gak nih buat beli? Saya kurang budgetnya. Oh gitu ya. Aduh, ada-ada aja ya orang ya kayaknya ya nggak habis ide bagaimana untuk menunjukkan eksistensinya dia di komunitas. Benar. Sampai soft lens aja harus bertabur berlian dan emas. Luar biasa biasa memang. Nah, katanya juga nih, Iya. soft lens-nya itu beratnya mencapai 5 gram loh. Gimana makainya komen? Bingung makanya, kita pakai cincinnya 5 gram berat ya. Ini pakai Iya. soft lens 5 gram. Dan biayanya, ada harganya nih, 230 juta per pasang. Luar biasa. 230 juta rupiah per satu pasang soft lens. Waduh, itu saya kalau buat beli cilok kayaknya bisa bagi-bagi satu RT tuh kayaknya ya, banyak tuh ya. Nah, jadi kontak lensa ini ada di Mumbai, India pada Agustus 2011 gitu. Nah, yang selanjutnya juga kita ada es krim nih, Cimin. Es krim. Es krim apa itu komen? Es krim bertahta emas, berlapis emas. Waduh. Gitu. Nih es krim orang-orang borju, orang-orang kaya. Maunya nih sultan-sultan semua yang makan es krim kayaknya ya. Nah, jadi kita ada es krim frozen hot chocolate namanya. Ini tuh jenisnya es krim sundae yang memiliki hiasan emas 24 karat di atasnya, Cimin. Wah. Es krim ini dibuat di restoran Serendipity, New York, Amerika Serikat pada tanggal 7 November 2007 dengan harga Berapa komen? $25.000 setara dengan 370 juta untuk sekali makan. Untuk sekali makan aja. Iya, untuk sekali makan es krim kamu mesti menggelontorkan uang 370 juta. Gak main-main. Es krim ini dinobatkan juga sebagai makanan penutup termahal di dunia dan tercatat di Guinness Book of Record dunia. Gila gak? Mau coba nggak? Kenapa? Oh maaf komen. Balik lagi ya, budget ujung-ujungnya kalau kita Iya. mah ya. Kita mah makan es krim itu aja tuh yang logonya M aja deh ya. Kita mah ya udah seneng aja ya kita mah. Bener. Aduh, orang nih ada-ada aja nih ya. Jadi kalau untuk seharga begitu udah dapat berapa es krim komen? Iya makanya. Aduh. Nah, ada produk unik terbuat dari emas apa lagi nih, Cimin? Nah tadi ini komen udah jelasin nih ada beberapa barang unik atau barang dari emas, mulai dari soft lens, bahkan ada es krim ya. Aku Iya. juga punya nih komen. Nah, apa nih? Yaitu heels komen. Heels, sepatu heels Bener. dari emas. Iya. Wow. Nah kalau dari Cinderella itu kan sepatunya terbuat dari kaca nih komen. Mm-mm. Nah sepatu ini tuh terbuat dari emas komen. Oh, jadi kalah nih si Cinderella nih ceritanya nih ya. Ini kalau nggak ini si Cinderella udah naik tahta ya, udah jadi crazy rich dia kayaknya ya. Makanya heelsnya berubah juga dari kaca jadi Iya. ini emas. Dan Oke. beratnya itu mencapai kurang lebih 1 kilo 1 kilo. untuk heels. Heelsnya 1 kilo. Itu kayaknya nggak bisa jalan sih kayaknya sih. Kayaknya bener deh nggak bisa jalan, itu cuma pajangan doang deh jadinya deh. Oke. Nah untuk harganya saja sangat luar biasa. Komen itu mencapai $14.000. OMG. $41.000. Iya, setara dengan 700 juta Wow, untuk sepasang heels 700 juta rupiah. yang beratnya sekilo. Beratnya sekilo. Mau pakai komen? Waduh. Tapi ya, ini sih kayaknya kan kita beritanya sudah dari lama nih. Mungkin Iya. waktu itu kalau dihitung sekarang ini investasi loh. Kamu beli heels ini 1 kilo, harganya 700 juta. Oh bener juga komen. Sekarang nggak dapet loh. Emasnya aja sekarang 1 kilo sudah 800 juta lebih. Berarti boleh nih komen buat investasi. Iya kan, nah mungkin kalau misalnya kalian satu benerja ini ada yang punya rezeki misalnya, terus pengen nih punya sepatu, boleh beli sekarang, 10 tahun lagi pasti naik karena emas kecenderungannya selalu naik gitu. Beda sama yang kalau es krim, yang es krim dimakan kan Sekali makan udah hilang gitu. Kalau ini kan bisa disimpan gitu ya. unik lagi ya, dijadi pajangan bisa. Betul. Kayak softland tadi juga bisa tuh berarti tuh. Bisa buat jadi investasi. Iya, tapi jangan Bener. dipakai ya. Nggak kebayang juga sih 5 gram softland dipakai tuh gimana matanya keluar lagi nanti matanya. Aduh, lucu-lucu dan unik-unik banget ya produk emas ini. Iya. Jadi kesimpulannya tuh selain bikin perhiasan, ternyata emas ini juga bisa digunakan untuk produk-produk lain, bahkan untuk makanan sekalipun ya, Cimin ya. Bener banget. Gitu.
Nah, sahabat Benua Jaya, sampai di sini video kali ini. Semoga video bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada misalnya sesuatu yang mau dibahas atau ada fakta atau cerita-cerita unik tentang emas, boleh kalian share juga di kolom komentar supaya nanti kita bahas juga ya. Bener banget. Kadang kan bosen juga dong kalau nge-review produk dulu, bener gak? Iya. Gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga videonya bisa menghibur. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Beli emas, Benua Jaya aja. Bye.